Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai adab bersosial media dalam pandangan Islam. Materi yang akan dibahas pengertian media sosial, dampak negatif dan positif bermedia sosial, adab menggunakan media sosial, dan tata cara penggunaan media sosial. Pertama, pengertian media sosial. Menurut KBBI, media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi definisi media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Yang mana semuanya merupakan bentuk media sosial yang paling umum yang biasa digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak negatif dan positif bermedia sosial. Dampak positif pertama, dapat dimanfaatkan sebagai media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up to date, serta manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game, dan lain-lain. Kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan seseorang dan interaksi sosialnya. Ketiga, mempermudah proses komunikasi dan memperluas jangkauan komunikasi. Keempat, dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial seseorang yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Kelima, memperluas jaringan pertemanan. Keenam, media pertukaran dan mencari data atau informasi. Terakhir, kemudahan memperoleh informasi, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan secara online. Dampak negatif dalam bersosial media. Yang pertama, kecanduan. Seseorang yang sudah candu akan sosial media tidak akan dapat terlepas dari bersosial media. Kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Ia hanya fokus terhadap media sosial yang ia miliki atau dunia mayanya. Kemudian yang ketiga, tergantikannya kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang semestinya adalah berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang keempat, menjadikan kita sebagai antisosial. Kelima, tersebarnya data penting yang semestinya tidak tersebarkan. Keenam, membuat prestasi belajar seseorang menurun. Kebanyakan prestasi seseorang itu bisa menurun diakibatkan karena ia kecanduan bermain game. Kedelapan, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. 9. Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. 10. Memungkinkan terjadinya kerusakan fisik. 11. Menurunkan kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. 12. Timbulnya kejahatan dunia maya yang meliputi pornografi, penipuan, carding, dan perjudian. Adab menggunakan media sosial. Ajaran Islam terkait etika bermedia sosial sudah ada. Setidaknya beberapa etika dalam bermedia sosial antara lain: 1. Tabayyun, check and recheck. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 telah dijelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kemudian tidak menyebarkan kebencian
dan membuat berita palsu atau hoaks. Ketiga, menyampaikan informasi dengan benar. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 30, Allah telah mengatakan, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta atau bohong. Selanjutnya, haram menebar fitnah, kebencian, dan hal-hal maksiat atau buruk lainnya. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi yang sesuai dengan syariat. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Tidak menggunakan media sosial untuk mengolok-olok orang lain. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 telah dijelaskan. Adab atau tata cara penggunaan media. Agar pengguna media sosial terhindar dari hal-hal yang negatif, di samping mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai dengan norma-norma di masyarakat, kita juga harus pandai memanfaatkan jejaring sosial lebih baik untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran online sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih menyenangkan. Kedua, menggunakan jaringan internet secara bijak sehingga tidak menjadi orang yang candu akan jejaring sosial. Membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. 4. Berbagi informasi penting dan menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas note. 5. Memanfaatkan media sosial untuk menyimpan data seperti video, MP3, dan foto. 6. Mengimplementasikan fungsi dan tujuan sosial media dengan baik dan benar, gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.